Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, senantiasa menyertai kita, menolong kita dimanapun kita berada. Saudara sekalian, ada mungkin di kalangan kita sudah banyak mengetahui, bahkan mengikuti sejak peristiwa kemarin, di mana yang kita mau bahas ini adalah soal pemecatan Ketua KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Saudara Usman Asy'ari. Oleh Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, di mana dia diduga bahkan terbukti bahwa dia telah melakukan karena jabatannya dia telah melakukan hubungan seks asusila, melakukan perbuatan asusila, melanggar etika berat, sehingga yang bersangkutan dipecat sebagai anggota KPU maupun ketua KPU maupun anggotanya sekaligus. Saudara sekalian, inilah bukan peristiwa pertama kalau kita ikuti apa yang dilakukan oleh Usman Asy'ari ini. Hasyim Asy'ari, bukan Usman Asy'ari, sorry, mohon maaf, Hasyim Asy'ari ini sebelumnya pada tahun yang lalu ketika pasca verifikasi partai politik peserta pemilu, di mana Partai Republik Satu itu tidak lolos verifikasi untuk ikut dalam pemilu, kemudian ketua umumnya berbicara kepada beberapa pihak, termasuk diantaranya adalah beberapa ketua partai yang tidak lolos, kemudian juga para pengacara, mengatakan bahwa dia telah menjalin hubungan asmara dengan Hasyim Asy'ari, di bawah rayuan Hasyim Asy'ari, sehingga mereka juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yaitu Ibu Hasnaini. Di video kita masih simpan pengakuan yang bersangkutan, saudara sekalian. Nah, itulah yang kemudian membuat kontroversi Hasyim Asy'ari ini, bahkan banyak sekali kontroversi yang telah dilakukan. Pertama, dianggap dia adalah otak yang menyelundupkan tanda petik Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo, yang pada saat itu belum ada PKPU-nya, tapi dia sudah diterima dan sudah PKPU perubahannya belum dilakukan sesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi dia telah melakukan pendaftaran dan diterima secara sah pasangan Prabowo Gibran itu, bukan Prabowo-nya, Gibran-nya yang juga bermasalah. Yang kedua, ada terakhir putusan MA tentang persyaratan usia 30 tahun bagi calon gubernur, wakil gubernur, di mana dia juga telah melakukan 2 hari atau 3 hari sebelum telah diberesin ini, bahwa itu tepat pada tanggal 1 Januari itu yang bersangkutan harus 30 tahun, ya, bukan di awal tetapi di akhir, berusia 30 tahun juga telah melakukan. Baru 2 hari atau 3 hari kemudian dilakukan sidang dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah, melanggar etika berat, dan dipecat sebagai anggota ketua KPU dan anggota KPU sekaligus. Banyak sekali masalah yang ketika dia memimpin KPU dalam kaitannya masalah yang dimaksud dalam masalah yang berkaitan dengan pribadinya, baik secara pribadi maupun beberapa kebijakan yang diduga tidak independen, membawa KPU tidak mandiri, tidak independen, tetapi telah mengikuti keinginan rejim dalam kaitan masalah pemilu atau terutama pilpres. Nah, saudara sekalian, tentunya terkait dengan bagaimana cawe-cawenya dan proses persidangan, apa yang menyebabkan dia, tapi intinya bahwa dia melakukan pelanggaran etika asusila terhadap seorang perempuan petugas PPLN Belanda, dan terbukti dia bersalah dan terbukti dan hanya dia dipecat. Nah, saudara sekalian, tapi peristiwa ini telah dimuat berbagai kalangan, berbagai media, mainstream maupun non-mainstream, media online, sosial maupun media elektronik, bahkan kalau ada cetak pun telah memuatnya, membuat gempar seantero negeri ini. Nah, dalam kaitan ini kita ingin menganalisis, menyampaikan pendapat dari seorang analis, ya, seorang pengamat politik, yaitu
Rai Rangkuti yang juga sekaligus sebagai Direktur Lingkar Madani, ya. Baiklah, coba kita bacakan ditulis di forum keadilan ini. Kita bacakan pandangan dia terkait dengan masalah pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU dan anggota KPU sekaligus ini. Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Rai Rangkuti, menilai bahwa pemberhentian Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU sangat terlambat, katanya. Ini bukan sesuatu yang istimewa, justru keputusan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini telat dan harusnya sudah dari jauh-jauh hari. Sejak kasus pertama kali terungkapnya hubungan istimewa Hasyim Asy'ari dan adanya dugaan gratifikasi dari salah satu ketua umum parpol, katanya itu yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu kita sebut saja Ibu Hasnaini, yang ketua parpol yang bersangkutan. Menurut Rai, keputusan DKPP tersebut biasa saja karena tidak ada sanksi lain yang dijatuhkan kepada Hasyim. Jadi katakanlah persoalannya sudah sampai ke perundungan seksual, bukan hubungan biasa saja. Itu sudah cukup Hasyim Asy'ari ini diberhentikan karena sudah 2 kali dan ini peringatan terakhir kepada beliau. Masa harus ada peringatan keras terakhir kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kata Rai, rakyat seharusnya menantang DKPP untuk menunjukkan sikap yang lebih tegas. Karena seperti yang disebutkan, mungkin ada dugaan praktik-praktik serupa di lingkaran penyelenggara pemilu lainnya. Ya, saya kira juga mungkin bukan hanya soal seksual, tetapi juga mungkin suap menyuap, ya, yang terjadi di lingkaran penyelenggara pemilu ini terkait dengan mereka yang berkepentingan dengan pemilu misalnya. Bahkan juga ada dugaan pengangkatan anggota-anggota KPU di bawah mereka. Itu juga dapat diduga ada informasi sayup-sayup bahwa ada yang terkait dengan setor menyetor. Mohon maaf ini, ya, tapi ada sayup-sayup seperti itu dan lain-lain sebagainya. Terlebih lagi, Rai mengungkapkan bahwa menjelang Pilkada 2024, penyelenggara pemilu akan sangat rentan terhadap godaan dari pihak eksternal. Itu yang berarti sejalan kan dengan pikiran kita terkait mungkin juga money politik yang terkait untuk untuk misal KPU di daerah supaya secara diam-diam memenangkan seseorang di pilkada misalnya. Dan itu tentunya bukan sesuatu yang gratis, pasti ada godaan yang lain dalam bentuk misalnya uang misalnya. Bahkan kalau ini kan, kalau yang lalu soal verifikasi partai politik yang Republik 1 itu, yang ketua umumnya Ibu Hasnaini itu justru dikategorikan sebagai ketua KPU-nya, walaupun ini hubungan-hubungan pribadi gitu ya. Tetapi di tengah situasi verifikasi partai dan kemudian keakraban ketua KPU, bahkan dugaan dia mengaku sendiri bahwa tidur bersama ketua KPU selayaknya suami istri, itu kan bisa dianggap sebagai gratifikasi seksual terhadap para penyelenggara pemilu. Dan itu terjadi di masa zaman ini. Mungkin di zaman yang lain pernah terjadi, namun kita tidak sevulgar ini kita mendengarkannya. Kita ulangi, khususnya menjelang pilkada ini, mungkin mereka rentan digoda bukan lagi tentang jabatannya atau uang, karena mudah diselidiki dari mana asal usulnya, tapi bisa jadi rayuannya gratifikasi dan datangnya itu dari hubungan yang seperti ini. Ya, jadi ada uang, ada yang lain-lain, mungkin juga fasilitas, mungkin juga dalam bentuk hubungan-hubungan personal seperti ini antara atas bawahan dan lain sebagainya. Dan itu sebetulnya bukan fenomena di KPU saja, itu terjadi di mana-mana. Di ASN, hubungan ASN dan politisi, hubungan anggota DPR dan bagian sekretariat, hubungan anggota-anggota sekretariat sesama anggota sekretariat, hubungan anggota sekretariat dengan pejabatnya, atasannya, itu sering terjadi dan kita nyaris dipertontonkan setiap saat pemberitaannya itu di mana-mana. Jadi ya inilah, tapi kan DKPP KPU ini memiliki badan-badan yang memiliki pengawasan yang ketat.
dari sisi moral maupun yang lainnya, dan itu akan berpengaruh terhadap integritas anggota-anggotanya. Karena itu perlu diawasi secara ketat, kehormatan mereka perlu dijaga dan lain sebagainya. Kalau misalnya kehormatan pribadi saja tidak dijaga, maka apalagi mereka yang kita harapkan untuk menegakkan kejujuran dan keadilan di dalam penyelenggaraan pemilu itu, yang justru itu menjadi asas pokok dari KPU itu. Nah, sebelumnya DKPP menyatakan Hasyim Asy'ari bersalah dalam kasus pelanggaran kode etik terkait tindak asusila kepada salah seorang panitia pemilihan luar negeri PPLN wilayah Eropa. Putusan DKPP nomor 90 PAKE DKPP garing 5 garing 2004 tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DKPP Hedi Lugito dalam sidang pembahasan putusan yang digelar di kantor DKPP Jakarta Pusat. Bunyinya terakhirnya adalah menjatuhkan saksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU periode 2022 dan 2027 terhitung sejak putusan ini dibacakan. Nah, saudara sekalian, itulah pernyataan dari pengamat Ray Rangkuti menyikapi putusan DKPP itu, dan dianggap walaupun terlambat, seharusnya Hasyim Asy'ari itu sudah jauh sebelum, bahkan sebelum pemilu itu sudah harus dipecatkan. Sudah ada kasusnya, sudah ada. Selain kasus dari Ibu Hasnaini dengan dia, yang Ibu Hasnaini mengaku bahwa dia berhubungan badan dengan Hasyim Asy'ari karena rayuan Hasyim Asy'ari juga di tengah verifikasi partai politik. Walaupun pada saat itu dia hanya jatuhi peringatan keras. Kemudian barang-barang lain non seksual, mohon maaf, yang juga banyak disorot orang, ya, termasuk juga itu dianggap menyelundupkan Gibran sebelum ada PKPU dibikin dari putusan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang meloloskan Gibran dan mengusulkan tentang persyaratan usia. Nah, termasuk juga adanya Gibran ini yang dia bergeser ke bukan lagi persyaratan awal tetapi usia itu, tetapi persyaratan di akhir jabatan, di akhir waktu pilkada gitu ya, atau menetapkan tanggal 1, setiap tanggal 1 Januari sudah harus yang bersangkutan memenuhi, setiap calon kepala daerah, gubernur, wakil kepala itu berusia 30 tahun. Rancau dan macam-macam. Itu yang kemudian banyak disoal oleh banyak pihak. Saudara sekalian, sebagai seorang sekaliber, Hasyim Asy'ari kaliber dalam pengertian jabatannya, bukan orangnya. Kalau kita perhatikan ya, mengapa dia terjebak pada soal-soal hubungan seksual dengan mereka bawahan. Kalau ini kan sebetulnya petugas pemilu luar negeri, menggunakan jabatan yang mempengaruhi itu dengan perempuan yang kalau kita lihat, mohon maaf, sebetulnya jauh panggang dari api dalam pengertian jabatan dia selayaknya. Kalaupun toh dia melakukan itu bukan perempuan yang sekelas itu, sekelas dalam pengertian. Bukan kita membenarkan tindakan dia itu. Perempuan itu standar aja dari segi wajah maupun yang lainnya. Biasa aja. Bukan seorang perempuan yang wah atau istimewa cantiknya, bukan. Ya kita juga heran, dari mana Hasyim Asy'ari tergoda dengan perempuan yang sangat sederhana seperti itu, dari segi penampilan, dari segi wajah dan sebagainya, polos sangat standar. Sementara jabatan dia begitu besar, dia mempertaruhkan jabatan yang begitu besar. Kalau dia mau, kalau misalnya orang lain mungkin bukan kelas perempuan itu dari sisi fisik, ya, kecantikan misalnya, bukan dia, lebih dari itu, berlipat, mungkin beratus kali lipat dari itu dia bisa dapatkan. Tetapi kenapa Hasyim seleranya begitu, terlepas dari kelakuan dia ya, tapi seleranya sebagai seorang pria sangat sederhana. Dan nah, kalau Ibu Hasnaini ini mungkin masih oke lah. Ibu Hasnaini seorang wanita yang cantik, walaupun dari sisi usia sudah agak ini, tetapi harus diakui bahwa beliau ada seorang yang cantik, ketua partai, kaya, ya. Tapi lagi-lagi Hasyim juga terjebak pada orang tua-tua, walaupun masih cantik, harus diakui itu. Tetapi kalau yang ini
yang membuat dia harus meninggalkan KPU untuk selamanya, jabatannya dicabut, diberhentikan dari anggota maupun ketua KPU. Seorang perempuan yang sederhana, seorang perempuan yang karena mungkin sederhanaannya itu, keluguannya itu, dia tak kuasa melawan nafsu birahi dari atasannya, ketua KPU Hasyim Asy'ari itu, sehingga peristiwa itu terjadi sebagaimana pengakuan dan terungkap pengakuannya dan terungkap di dalam persidangan DKPP yang menyebabkan saudara Hasyim Asy'ari dipecat dari ketua KPU maupun anggota KPU RI. Saudara sekalian, tentang peristiwa-peristiwa rentetan yang lainnya tentunya kita semua sudah mengetahui, saudara juga menonton melalui media-media yang lain. Tetapi ini adalah hanya ulasan seputar menambahkan apa yang beredar, dan kita menambahkan tentang begitulah keadaan bahwa kehidupan di birokrasi, di politik di Indonesia ini, hal yang seperti itu terjadi di mana-mana. Ada yang terungkap dan ada yang tidak terungkap saja. Dan ada yang terungkap secara terbatas, ada yang terungkap sampai kepada jabatan, menyebabkan seseorang menjadi korban dari jabatan itu. Perempuan, kekuasaan, harta. Sebagaimana yang selama ini menjadi pembicaraan, bahkan ada gium di para aktivis maupun yang lainnya tentang kehidupan dunia. Selalu saja dikatakan bahwa kehidupan dunia, orang kalau meniti karir dapat lagi di level seperti Hasyim Asy'ari maupun di bawah sedikitnya saja lagi, atau di bawah itu lagi, yang berkaitan masalah beririsan kekuasaan, tidak banyak. 3 hal yang banyak dominan katanya bagi seorang pria tentunya, yaitu kekuasaan bisa mendatangkan harta, sebaliknya juga harta bisa membuat kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan juga perempuan. Perempuan juga bisa membuat kekuasaan jatuh, perempuan juga bisa mendatangkan harta, perempuan juga bisa membuat seseorang menjadi penguasa. Jadi, kuasa, harta, wanita, atau harta, wanita, tahta. Inilah yang sering menjadi perbincangan ringan, dan tapi itulah fenomena kehidupan. Sejarah peradaban manusia disimpulkan dalam 3 hal itu, terutama dalam panggung kekuasaan seorang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.